Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahran mubarakan wa farada 'alaina siyaman li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin wal hadirat, baik yang ada di studio PCNU Kota Bogor maupun yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tepatnya pada sore hari ini memasuki 22 Ramadan dan malam nanti tarawih malam ke-23 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kami mengajak marilah kita tingkatkan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Manakala memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah, di antaranya qiyamul lail, i'tikaf, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tentu kita juga sebagai umatnya harus bisa mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini, di 10 terakhir khususnya aidqum minan nar, agar kita mendapatkan predikat aidqum minan nar, yaitu terhindar dari api neraka. Dan tentu kita mengharapkan semuanya kita mendapatkan gelar Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau kita compare 83 tahun 4 bulan. Tentu ini adalah hadiah yang istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada malam kemuliaan Lailatul Qadar di zaman nabi sebelum-sebelumnya. Sampai para nabi iri mengharapkan mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Tetapi ini kesempatan bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan sangat menyesal, sangat rugi bagi umat Nabi Muhammad SAW
ketika tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Karena yang begitu besar pahala yang akan kita dapat di usia umat Nabi Muhammad yang begitu pendek-pendek, antara usianya 60, 65, 70, 90, tidak lebih dari usia 65 ke atas. Tetapi usia yang pendek ini bisa lebih baik, lebih hebat predikatnya dari umat-umat sebelumnya karena ada bulan Ramadan dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu kesempatan yang baik ini jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Di 10 terakhir ini mari kita sama-sama kita tingkatkan berbagai macam kegiatan ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal ketika bulan suci Ramadan ini meninggalkan kita semuanya, kita tidak mendapatkan apa-apa dari keberkahan bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan sore hari ini, paling tidak kami akan mengangkat orang yang rugi di bulan suci Ramadan. Apa saja orang yang rugi di bulan suci Ramadan? Tentu ini kita tidak harapkan. Maka pada kesempatan sore ini kami memberikan sedikit nasihat untuk kita semuanya, khususnya buat kami pribadi. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu kita tidak mengharapkan di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita menjadi orang yang rugi karena tidak mendapatkan predikat keberkahan, predikat gelar Lailatul Qadar kita dapatkan. Tentu agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan kita semuanya, mari kita simak, kita dengarkan apa saja hal-hal yang perlu kita hindari di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, tentu agar kita terhindar dari orang yang rugi, orang yang celaka di bulan suci Ramadan itu, yang pertama adalah agar ketika memasuki bulan suci Ramadan kita benar-benar dibekali dengan ilmu tentang berpuasa, bagaimana batalnya puasa, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus ketahui, jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa tapi kita tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini bisa kita dapatkan dengan sering kita menghadiri pengajian-pengajian rutin, majelis-majelis ilmu dimanapun kita berada. Kita makmurkan majelis ilmu, karena disitulah banyak ilmu yang akan kita dapat, khususnya di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan dengan kita hadir di pengajian rutin, majelis ilmu di sekitar kita, banyak pahala yang akan kita dapat. Paling tidak ketika orang yang hadir di pengajian rutin, orang yang senang di majelis ilmu, hakikatnya orang tersebut sedang mencari jalan untuk menuju surganya Allah. Karena itulah orang-orang yang akan selamat, orang yang senang hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu. Karena dengan ilmu ibadah kita akan semakin benar, ibadah kita akan semakin sempurna. Dalam hadis dikatakan, setan tidak takut dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu, dan setan lebih takut dengan tidurnya orang yang alim. Artinya apa? Artinya orang yang alim sekalipun dia tidur, tetap dipandang sebagai orang yang sedang melaksanakan ibadah, karena tidurnya selalu diniatkan untuk ibadah, agar ketika selesai istirahat ibadahnya semakin semangat. Dan tentu semuanya dibekali dengan ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, ibadah pun hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka ini kita dituntut untuk selalu mencari ilmu. Dan apalagi di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita dipandang orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tentu ini kita tidak harapkan. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang berpuasa
Ramadan hanya dengan menahan makan dan menahan minum saja, tetapi perbuatannya, sikap dan tingkah lakunya tidak dirubah. Tidak sepantasnya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa harus senantiasa menahan dari hal-hal yang tidak membawa manfaat, apalagi dengan ghibah. Saat ini di dunia yang serba digital, teknologi yang begitu canggih, begitu mudahnya kita melakukan hal-hal yang itu dosa, tetapi kita tidak terasa. Dengan cara apa? Dengan bermain medsos. Kita kirim WA hal-hal informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian di-share ke sana ke sini. Dan itu menjadikan puasa, nilai puasa kita akan berkurang. Belum kita ketika ketemu dengan teman, ngomongin orang, ghibah. Benar saja yang namanya ngomongin orang, tentang kejelekan orang, benar saja itu tetap dikatakan orang yang ghibah, menggunjing. Dan itu rugi. Kebaikan kita akan diambil oleh orang yang kita gunjing. Tidak ada untungnya. Apalagi apa yang kita omongkan, apa yang kita obrolkan dengan teman itu hal yang tidak benar, itu menjadikan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu luar biasa. Maka pada kesempatan bulan suci Ramadan ini tidak cukup kita hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi semuanya kita puasa. Mata kita dijaga dari penglihatan yang tidak sepantasnya kita lihat, perbuatan maksiat. Telinga kita harus jaga dari mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik, gunjing, ghibah, namimah dan sejenisnya. Kemudian mulut kita harus jaga agar kita jangan sampai mencaci orang, mendolimi orang, menghardik orang. Dan ini semuanya akan menghilangkan pahala bulan suci Ramadan, pahala puasa kita. Kita dilihat puasa tetapi tidak ada pahala yang kita dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka perbuatan-perbuatan ini harus kita hindari. Kemudian apa yang ketiga yang menjadikan orang itu rugi di bulan suci Ramadan ini, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah puasa dengan bermalas-malasan. Tidak ada semangat gairah dalam ibadah, mentang-mentang perutnya kosong, jamaah rahimakumullah, malas-malasan, tidak mau beraktivitas. Padahal di bulan suci Ramadan ini bulan di mana diobral berbagai macam pahala. Ibadah Al-Quran bacaannya dilipat gandaan, sedekah dilipat gandakan, amal ibadah sunnah sama dengan amal ibadah wajib. Amal wajib dilipat gandakan. Maka yang begitu besar pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini tentu sangatlah rugi ketika kita mensia-siakan bulan suci Ramadan hanya dengan bermalas-malasan, bersantai-santai. Sore semacam ini menunggu adzan maghrib yang seharusnya kita bisa lakukan dengan tadarus Al-Quran, dengan hadir di pengajian kultum menjelang Ramadan atau yang lainnya yang nilainya bermanfaat, dibandingkan kita hanya jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan itu bisa menjadikan nilai pahalanya akan berkurang. Karena kita ketika jalan-jalan mau tidak mau, suka tidak suka, kita mudah akan memandang, melihat hal-hal yang tidak sepantasnya kita lihat. Belum ketika nanti ketemu dengan teman, kita ngobrol ke sana ke sini, yang itu tidak ada manfaatnya, bisa jadi di situ ada ghibah dan ada fitnah dan yang lainnya. Maka di waktu yang sore seperti ini perbanyaklah kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya dengan tadarus. Bagaimana dengan tadarus kita? Bacaan Al-Quran kita. Bulan suci Ramadan di mana diturunkan bulan Al-Quran yang mulia. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Paling tidak di bulan suci Ramadan ini kita targetkan minimal 1 khatam Al-Quran. Syukur-syukur bisa lebih. Bisa dicontohkan para salafun sholih, orang-orang sholih terdahulu
ketika memasuki bulan suci Ramadan, berapa kali khatam Al-Quran yang beliau lakukan. Dan ini kita bisa contoh. Paling tidak kita 1 kali Al-Quran. Saat ini memasuki tanggal 22 Ramadan. Paling tidak kita sudah 22 juz. Syukur-syukur bisa lebih. Kalau kita masih belum memulai membaca Al-Quran, masih ada kesempatan. Masih ada 7 atau 8 hari ke depan. Manfaatkan kita membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran adalah yang kelak akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran min yaumil qiyamah syifaan li ashabi. Bacaan Al-Quran di yaumil qiyamah nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tentu ini kita mengharapkan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Mumpung masih ada kesempatan, perbanyak kita baca Al-Quran. Di waktu yang sore ini sangat cocok untuk baca Al-Quran. Malam setelah sholat tarawih, kita niatkan untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga penting, jamaah rahimakumullah. Ketika kita melakukan kebaikan, maka niatkan dari sekarang. Maka niat itu akan dicatat oleh Allah. Terkadang niat seorang mukmin itu lebih baik dari amal itu sendiri. Maka niat aja dulu. Bagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saat ini belum khatam Al-Quran atau Al-Qurannya masih belum banyak yang dibaca, niatkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tahun ini khatam Al-Quran, niatkan. Habis sholat tarawih, niatkan membaca Al-Quran. Maka ketika itu diniatkan, manakala kita tidak membaca karena hal-hal yang kita tidak bisa hindari, maka niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatkan pula sebelum sahur bangun nanti mau sholat tahajud. Niatkan dari sekarang. Kebaikan-kebaikan yang diniatkan itu akan bernilai terus. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika malam tiba kita sudah niat, ketika mau istirahat, mau tidur, kita tidur kemudian niat, ya Allah saya niat istirahat agar nanti besok pagi bangun lebih seger ibadah. Kemudian sebelum sahur saya mau melakukan tahajud. Maka sepanjang tidurnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah itu dicatat sebagai orang yang sedang melakukan kebaikan, dan itu mulia sekali. Dan kalau sampai tidurnya itu kebablasan, meninggal contoh, maka itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Maka ini penting niat kita tanamkan dalam diri kita. Setiap kita akan melakukan kebaikan, maka niatkan. Kalaupun itu nanti tidak dilakukan, maka dengan niat itu sudah dicatat oleh Allah. Inilah sifat Rahman Rahimnya Allah kepada umat muslim. Dengan niatnya saja sudah dicatat kebaikan. Kalaupun tidak dilakukan, maka catatan ini tidak dihapus. Maka perbanyaklah niat-niat itu. Saat ini kita mulai niat nanti setelah sholat tarawih, mau sholat tarawih berjamaah bersama keluarga, kemudian setelah sholat tarawih baca Al-Quran tadarus 1 juz atau 2 juz, kemudian istirahat, nanti bangun niatkan lagi sebelum sahur mau melakukan sholat tahajud, sholat hajat, apapun ibadah-ibadah sunnah lain kerjakan. Mumpung di bulan suci Ramadan, dan apalagi ini di sisa-sisa terakhir, di 10 terakhir, perbanyak ibadah-ibadah sunnah yang belum pernah kita lakukan, lakukan agar kita mengharapkan malam Lailatul Qadar yang begitu besar pahalanya, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah rahimakumullah mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian yang terakhir
Yang keempat adalah orang yang rugi. Memasuki bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dulu orang-orang yang berpuasa namun tidak melakukan sholat tarawih tadi. Sholat tarawih, tadarus, sedekah, ngasih makan orang yang berbuka puasa dilewatkan. Maka ini kesempatan di bulan suci Ramadan, perbanyak amal ibadah. Sholat sunat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita meniatkan untuk meninggalkan sholat sunat tarawih, karena sholat sunat tarawih ini sholat yang istimewa yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka di sisa 10 terakhir ini kita manfaatkan, kita niatkan untuk tetap istiqomah sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.